Namaku Bara. Aku baru saja menyelesaikan tugas magangku di salah satu perusahaan yang ada di Bandung. Kurang lebih 3 bulan aku magang di sana, tugas dari kampusku. Selesai magang, pastinya aku membuat laporan-laporan untuk diserahkan kepada dosen pembimbingku. Malam itu aku berkutat dengan laporan-laporan yang harus dilengkapi untuk penunjang laporanku. Salah satunya adalah foto-foto dokumentasi yang juga harus dilampirkan di laporan. Malam itu aku memindahkan foto-foto dari handphoneku ke laptop. Mulai dari foto sedang bekerja sebagai anak magang, sampai foto-foto tempat magang, ruangan-ruangan dan lokasi-lokasinya. Saat itu aku magang di sebuah perusahaan yang berdiri sudah cukup lama. Bangunannya pun bisa dibilang bangunan lama sih, meskipun dalamnya secara interior sudah modern. Sampai aku melihat di salah satu fotoku, kulihat ada seseorang yang terfoto di sana, namun wajahnya agak buram. Terlihat seperti sedang bergerak terus ke foto. Tidak terlalu jelas. Namun secara bentuk dia seorang perempuan, memakai kemeja putih. Karena sedang berdiri di antara meja, jadi bawahnya tidak terlihat. Ini siapa ya? Aku mengingat-ingat lagi, dan rasanya tidak ada karyawan yang seperti ini seingatku saat itu. Aku lalu mengirimkan foto itu ke pembina magangku di kantor. Namanya Kak Adi. Kukirimkan foto itu dan bilang ke Kak Adi, "Kak, ini siapa ya?" Kak Adi lalu membalasnya, "Merinding. Malam-malam kirim foto beginian ngapain sih? Hah? Maksudnya gimana, Kak?" Lalu Kak Adi menjawab lagi, "Itu kayaknya hantu yang ke foto. Soalnya nggak ada karyawan di sini yang kayak gitu." Aku melihat lagi fotonya. Secara bentuk memang agak aneh. Kepala dan posisi
bahu, juga bentuk tangannya rasanya tidak wajar, seperti orang yang sedang berjalan. Aku coba memasukkan foto itu di software editing foto. Ku mainkan kontrasnya, dan ketika aku edit, tiba-tiba bulu kuduku seketika berdiri merinding. Iya, seperti yang Kak Adi bilang, sepertinya yang ku foto ini bukan manusia, hantu. Terlihat wajahnya yang menganga dengan mata yang tidak simetris. Buru-buru aku close dan aku delete foto itu, bahkan dari handphoneku. Merindingku semakin lama semakin menjadi-jadi. Kenapa nggak berhenti merindingnya? Jangan-jangan datang ke sini ya. Dan tiba-tiba, astaga, terdengar suara ketukan di pintu. Bikin kaget aja sih. Aku buka pintunya. Ternyata itu ibuku. Kenapa sih mah bikin kaget aja? Ibu bilang ada yang nyari di depan. Katanya teman magang di kantor. Teman magang? Siapa? Seingatku di kantor yang magang hanya aku sendiri. Aku lalu pergi ke depan dan menghampiri orang yang mencariku itu. Ketika sampai di luar, tidak ada siapa-siapa. Mana mah? Katanya ada yang nyari, ini gak ada siapa-siapa. Ibu bilang tadi ada yang nyari, ngakunya si teman magang. Kayak gimana sih orangnya mah? Ibu lalu menjawab, perempuan, rambutnya panjang, dia pakai kemeja putih. Aku langsung menutup pintu. Aku bertanya lagi pada ibu, yang bener mah, perempuan, rambutnya sedada, kemeja putih. Kemeja putihnya tangan panjang. Ibuku mengangguk. Aku langsung buru-buru naik ke lantai 2 ke kamarku. Ciri-cirinya seperti yang ada di foto tadi.
Masa sih? Ini sih nggak masuk akal. Dan terdengar lagi suara ketukan. Aduh, apalagi sih, mah? Aku buka pintu. Tidak ada siapa-siapa. Tapi suara ketukan itu masih terdengar. Suara ketukannya ternyata dari jendela kamarku. Kamarku berada di lantai 2. Dan tidak mungkin ada orang yang iseng mengetuk jendela kamarku. Aku hanya menatap ke arah jendela yang tertutup gorden itu. Suaranya sangat jelas. Ketukan pelan, seperti tanpa tenaga, yang terus diketuk-ketuk ke kaca jendelaku. Aku langsung keluar kamar dan turun ke bawah. Ibu yang saat itu akan istirahat ke kamarnya melihatku keheranan. Dia bertanya kenapa. Aku bilang tidak ada apa-apa. Karena percuma jika aku cerita pada ibuku. Dia terlalu logis berpikirnya dan pasti tidak percaya dengan apa yang kukatakan. Lantas, aku hanya duduk diam kali ini di ruang tengah. Tidak berani masuk lagi ke kamar. Sampai aku pun ketiduran di sofa ruang tengah. Entah jam berapa saat itu, aku merasa ada yang menepuk badanku. Di setengah sadar kulihat itu ibu yang menyuruhku pindah ke kamar. Masih mengantuk, aku pun berjalan dan meminta ibu untuk menemaniku. Wah, temenin bentar di kamar ya. Ibu menjawab iya. Sampai di kamar, aku langsung tertidur di atas tempat tidur. Dan ibu duduk di samping tempat tidurku sambil mengelus-ngelus rambutku. Aku yang saat itu masih memejamkan mata, agak sedikit aneh. Ibu rasanya tidak pernah membelai rambutku seperti ini. Dan rasanya kukunya kok panjang ya. Aku pun membuka mata dan mengintip. Dan ketika kulihat, astaga, yang terlihat duduk di sisi tempat tidur dan mengelus-ngelus rambutku, itu bukan ibu. Itu sosok kuntilanak. Terlihat jari dan kukunya panjang. Wajahnya kurus
Bola matanya terlihat cekung ke dalam dan mulutnya terlihat menganga, panjang. Persis seperti yang kulihat di foto sebelumnya. Aku langsung memejamkan mataku lagi. Bulu kuduku berdiri dari ujung kaki ke ujung kepala. Badanku terasa dingin. Jantungku berdegup sangat kencang. Aku terus berdoa dalam hati. Dan terasa sosok itu kini mendekapku. Dia seperti bersenandung sangat mengerikan. Aku terus bertahan, tidak bergerak sama sekali. Rasanya badanku terasa seperti ketindihan benda yang berat, tak bisa digerakkan. Bahkan untuk berteriak pun aku tak bisa. Aku terus bertahan sampai entah berapa lama aku mendengar azan subuh berkumandang. Seketika itu aku langsung menggerakkan badanku dan sosok itu sudah tidak ada. Hingga paginya aku benar-benar tak bisa tidur. Aku melihat pesan di handphoneku, dan itu pesan dari Kak Adi. Dia bilang foto yang kukirimkan semalam yang sudah kuhapus lagi. Malam itu dia bilang itu mungkin si Eneng. Di kantor itu ada mitos sosok perempuan yang memang terlihat dan biasa disebut si Eneng. Kadang si Eneng suka mengikuti laki-laki yang disukainya. Bahkan ada yang terbawa mimpi sampai eret-eret. Mungkin aku menjadi salah satunya yang didatangi malam itu oleh si Eneng.